Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Latifa dengan NPM 1951030325, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu awal munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan secara revisional dengan menggulingkan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu meningkatnya kekecewaan kelompok mewakili terhadap dinasti Abbasiyah. Yang kedua, pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Pola dan sistem kepemerintahan Bani Abbasiyah yaitu terdiri dari 5 periode. Periode pertama yaitu 132 sampai 232 Hijriah. Pola kepemimpinan masih terpengaruh Persia yang pertama. Yang kedua, periode kedua yaitu 232 sampai 334 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh beberapa bangsa Turki. Yang ketiga, periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat yaitu 447 sampai 590 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Turki II. Yang kelima yaitu periode kelima 490 sampai 656 Hijriah. Pola kepemimpinan tidak terpengaruh oleh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya berlaku efektif apabila berlaku di sekitar kota Baghdad. Dari kelima periode tersebut, Bani Abbasiyah semuanya mencerminkan sistem monarki. Dalam pemerintahan tersebut, kemauan negara ditentukan oleh masing-masing individu dan menunjukkan kepala negara berdasarkan warisan atau keturunan. Karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bercorak agama Arab tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kekayaan Persia dan Turki. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekatkan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pilihan rakyat. Terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama 5 abad, sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia berhasil menciptakan pemikiran kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, peradaban Islam, sosial budaya, dan sebagainya. Perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan dalam bidang sosial budaya, yang kedua, perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra. Yang ketiga, perkembangan seni musik. Yang keempat, kemajuan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, kemajuan dalam bidang pengetahuan. Yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan agama. Kebijakan sosial dan politik. Dengan berdirinya di kekuasaan dinasti Abbasiyah, terjadilah beberapa perubahan sosial politik. Perubahan yang lebih menonjol adalah tampilnya kelompok Mawali, khususnya Persia Irak. Mereka menduduki peran dan posisi penting dalam pemerintahan, menggantikan kedudukan bangsa Arab. 1. Menurut janji Juri Zaidah, masyarakat terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur bangsa yang berbeda-beda. Bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, dan Turki.
Yang ketiga, perkawinan campur dan melahirkan anak dari unsur darah campur. Yang keempat, terjadinya pertukaran pendapat, cerita, dan pikiran sehingga muncul dinasti baru. Yang kelima, perbudakan. Sistem ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Pada awal kepemimpinan Bani Abbasiyah, peradaban negara penuh dan melimpah ruah. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Pada masa ini yang menjadi khalifah adalah Al-Mansur. Keberhasilan dalam bidang ekonomi didukung oleh sektor yang pertama, pertanian, yang kedua, perindustrian, yang ketiga, perdagangan. Penyebab hancurnya dinasti Abbasiyah terjadi karena yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi disintegrasi negara-negara bagian, yang kedua ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran, yang ketiga ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintahan, yang keempat konflik internal keluarga istana, yang kelima tampilnya dominasi militer, yang keenam permasalahan keuangan, yang terakhir fanatisme keagamaan. Faktor eksternal meliputi perang salib dan serangan tentara Mongol. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.